Kamera dulu. Masuk copy paste gak nama itu? Bisa. Komentar. Bisa. Bagi waktu dalam berorganisasi. Ada beralih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon maaf ya, ini sinyalnya agak sedikit. Tidak apa-apa, saya cuma sinyalnya tetapi jiwa jangan ya. Oke, sudah bergabung dengan ketua Karantina Ilmu. Yang ini kita ngobrol-ngobrol tentang masa ini. Obrolan yang ini adalah manajemen waktu dalam berorganisasi. Mungkin banyak yang belum tahu artinya ketua karakter yang diri organisasi ini, yaitu Pak Ketua Qatar. Bisa memperkenalkan diri, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media sosial sekalian. Saya dengan Maulana Pasya, Ketua Karang Taruna Unit RW 05, Kelurahan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Salam kenal kembali pada Kak Wakil. Halo. Silakan. Kita mau ngobrol-ngobrol ya, Pak Ketua, ya kan? Pak Ketua ini kan mulai karena Ketua juga kan bekerja ya, Pak. Gimana sih membagi waktunya, waktu untuk bekerja dengan berorganisasi, kan? Mungkin dari penonton kita nih, ya kan, banyak yang bingung, kerja juga, organisasi juga, itu apa waktunya ya? Coba Pak Ketua Qatar. Ya, kalau dari saya pribadi, saya bekerja di sebuah perusahaan lampu LED, jadi lampu rumah tangga, bernama PT Honoris Industri gitu kan. Yang pertama, saya bekerja itu dari Senin sampai Jumat, jam kerja biasa lah ya, 8 jam gitu kan. Pertama, mengenai manajemen waktu untuk kegiatan kita gitu kan, bekerja kemudian berorganisasi gitu kan, sebetulnya kunci utamanya adalah ya kemauan gitu loh, kemauan dari diri kita sendiri gitu loh. Artinya meluangkan waktu itu tuh memang atas kesadaran diri kita dan kemauan diri kita. Ketika kita bisa meluangkan waktu gitu kan, kita punya kemauan, itu bisa. Nah, kalau dari saya sepulang kerja gitu kan, mungkin saya hanya cukup japri gitu kan via grup WhatsApp gitu kan. Sekarang kan udah WhatsApp, udah inilah, udah pasti semua udah install aplikasinya. Kita bisa koordinasi di grup WhatsApp untuk kemudian kalau ada kegiatan kita bisa janjian terlebih dahulu untuk pertemuan gitu kan. Dan yang pasti selalu luangkan waktu itu setiap malam minimal pertemuan. Kalau memang nggak bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali, itu harus ada pertemuan di setiap kegiatan. Ya minimal dari pribadinya kita sendiri gitu, harus mau gitu meluangkan waktu. Karena kalaupun kita punya banyak waktu luang, kalau kitanya nggak mau, ya percuma, lu mager gitu loh. Lu mager di rumah aja gitu kan. Nah, artinya ya kegiatan-kegiatan di Karang Taruna itu, di organisasi itu akan terbengkalai gitu kan. Ya kita cuma nongkrong-nongkrong doang, nggak jelas. Terus main game sampai lupa waktu gitu kan.
Ya artinya kemauan dari diri kita sendirinya itu yang harus dibangkitkan gitu loh. Kalau saya sih resepnya itu dengan cara kemauannya itu ya kita niat dengan ikhlas kita mau berkegiatan sosial sampai akhirnya kita timbul keinginan tersebut gitu. Ya. Terus juga kan di dalam organisasi itu sendiri ya kan eh, pasti ada lah ya kayak masalah-masalah gitu kan, konflik antar anggota baik antar anggota maupun antar konflik dengan ya di masyarakat itu sendiri gitu kan, yang itu gimana sih Pak Ketua apa konflik-konflik itu, eh, gimana cara mengatasi konflik-konflik itu sehingga tidak mengganggu konsentrasi Pak Ketua dalam bekerja gitu. Oke, saya jawab ya. Kalau untuk mengatasi konflik-konflik, bagaimana kita membagi waktu gitu kan dalam berkegiatan, menurut saya sih halnya sederhana gitu kan. Yang terutama kita di zaman teknologi ini ya semakin dimudahkan lah untuk berkoordinasi gitu kan. Dan kemudian kalaupun memang ada program-program kerja itu, sebelumnya itu jauh-jauh hari gitu loh. Mungkin gini contohnya, kita kan bekerja gitu kan, pasti ada liburnya dong. Nggak mungkin kita kerja terus harian gitu nggak ada libur, itu nggak mungkin. Kecuali kalau orang dagang gitu kan, orang usaha itu nggak ada liburnya. Nah ketika kita mau adakan suatu program kegiatan, nah terus kemudian jauh-jauh hari pas kita libur kita udah persiapin tuh agenda-agendanya, kita bentuk kepanitiaannya. Dan nanti kemudian ketika kita sudah lagi dalam kegiatan bekerja gitu kan, kita tetap bisa berkoordinasi gitu kan. Kita tinggal menugaskan teman-teman yang memang sudah kita tugaskan di dalam kepanitiaan. Nah, untuk mengatasi konflik-konflik itu sebenarnya sederhana sih. Jadi komunikasi kitanya aja yang aktif gitu kan. Artinya tetaplah mengamanatkan, menginstruksikan, menghimbau kepada teman-teman supaya kegiatan tetap berjalan walaupun via alat komunikasi HP. Seperti itu sih. Nah, gini ya Pak Ketua, ada kan di dalam organisasi itu ada antar sama wanita gitu kan, itu gimana cara konflik di antara wanita Taruni ini nih, kan seperti ya biasalah kalau cewek ini kan suka cemburu-cemburu, itu gimana Pak Ketua? Gimana? Caranya jelas ya, ya? Ya, cara mengatasi konflik di antara sesama anggota wanita Pak Ketua. Oh, ya baik, saya bantu jawab ya. Untuk teman-teman Qatar wanita nih, Taruni, sebetulnya Pasti juga kan dulu Pak Ketua sebelum jawab kan pasti di Karang Taruna yang lain juga kan adalah konflik antara sesama anggota wanita, jadi kegiatan ini bisa dibagikan gitu kan, mungkin bermanfaat untuk Karang Taruna juga. kalau untuk rekan-rekan Karang Taruna wanita gitu kan, itu memang ya kok nggak jauh berbeda lah sama temen cowok juga. Artiannya gini loh, cuman memang ada beberapa nilai tambahan untuk teman-teman cewek, karena gini loh, cewek itu kan dia tuh maunya dikabarin duluan gitu loh. Nggak bisa dia tuh nanya, ini gimana nih, ada kegiatan apa nih gitu. Artinya si cowok ini yang harus lebih aktif gitu loh. Nah memang hukum alamnya seperti itu, jadi cewek itu tuh nunggu gitu loh, nunggu bola. Nah kita nih sebagai teman-teman cowok harus lebih proaktif sih terhadap setiap instruksi, setiap dalam ingin melaksanakan kegiatan gitu kan. Tetap selalu kita tanya, perlu bantuan nggak, atau ini kamu tugasin ini, teman-teman cewek kan perlu bantuan nggak teman, siapa lagi gitu. Artinya kita harus lebih aktif lah, si cowok memang kadang-kadang
terjadi miskomunikasinya tuh di situ. Artinya si temen cewek mah diam, kitanya juga diam, dan akhirnya miss lah komunikasi. Akhirnya teman-teman cewek sering lost contact. Seperti itu sih kurang lebih. Nah, terus untuk di 2021 ini program kerja dari Karang Taruna Akademi ini kira-kira apa aja ya Pak? Untuk program kerja di 2021 ini di awal tahun sampai nanti tahun ke depan, insya Allah kita pertama-tama bersama berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, yang mana kalau pandemi ini sudah berakhir, kita bisa berkegiatan untuk program-program yang lebih baru, lebih bisa lebih bisa fleksibel gitu kan. Untuk sementara kalau di Qatar Unit 05 sendiri, saya pribadi gitu kan, kalau memang suasana gitu kan sudah kondusif, pandemi sudah agak menurun tingkat positif daripada masyarakat gitu kan, saya pribadi punya satu program kerja ingin mengajak anak-anak yatim dan duafa itu refreshing, jalan-jalan melalui pariwisata 5 star. Insya Allah kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir agar bisa terrealisasi segala macam program kerja di tahun 2021 ini. Oh gitu. Berarti kita udah ada kerjasama ya dengan perusahaan tour and travel 5 star ya. Iya. Jadi kemarin kita sempat pertemuan juga kan, bareng sama anggota, sama teman-teman juga pengurus RW, bahwasanya kita di Karang Taruna Unit RW 5 ini ingin menggenjot sektor pariwisata. Jadi dengan sekarang Bapak Menteri yang baru, Bapak Sandiaga Uno gitu kan, kita mau coba up di sektor pariwisata itu. Artinya ya kenapa kita harus jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. Di tempat kita, di sekitaran kita Pulau Jawa Indonesia ini masih banyak tempat-tempat yang bagus, dan sebagai penumbuh ekonomi mikro gitu loh di sektor-sektor pariwisata, dengan kita coba refreshing dengan harga yang nggak terlalu mahal gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Kemarin kan Qatar Unit RW 05 ini kan berangkat ke Garut ya. Nah, itu sebagai bentuk dari dukungan menghidupkan kembali pariwisata Indonesia ya kan. Oh iya, saya hampir lupa pertanyaan ini. Kan kalau di Karang Taruna ini sifatnya sosial ya Pak Ketua ya. Itu nggak ada gaji, nggak ada, pokoknya nggak digaji lah. Sedangkan Pak Ketua sendiri itu bekerja ya kan. Alasan Pak Ketua sendiri ingin aktif di Karang Taruna itu apa Pak Ketua? Jadi awal-awal gini ya, untuk di Karang Taruna sendiri, mindset saya yang pertama, saya luruskan niat gitu kan. Artinya kita memang benar-benar tuh terjun ke wilayah, kita bantu yang pertama orang sekitar wilayah yang memang benar-benar kurang mampu gitu kan. Artinya kita bantu secara tenaga dengan meluruskan niat. Yang pertama niat dulu sih, karena ketika kita sudah berniat lillahi ta'ala, kita hanya memang bekerja ikhlas gitu kan, itu sebetulnya bukan uang yang nyari kita, tapi bukan kita yang nyari uang, tapi uang yang nyari kita gitu loh. Artinya gini, ketika kita punya suatu ide gitu kan, mau mengadakan kegiatan, dan ide itu tuh tulus, kita mau bantu orang gitu kan. Nah kemudian pasti orang-orang sekitaran kita, entah itu masih dalam lingkup RW, itu pasti akan membantu gitu kan. Jadi sebetulnya nggak perlu khawatir, kita niat, ikhlas, lurusin niat gitu kan, jangan pernah takut. Dan kalau memang ya sebagai ketua gitu kan, saya sempat dengar-dengar juga kan, tiap ketua-ketua unit Karang Taruna itu kadang
suka, wah gua kepake nih duit gue nih buat temen-temen nih kan, operasional gitu kan. Cuman memang ya nggak apa-apa sih, istilah dasarnya ya udah emang kita buat makan bareng-bareng gitu loh ya kan. Nah di situ suka dukanya kita tuh dapat dari kita bekerja sosial, kita sukanya bareng-bareng, dukanya bareng-bareng, itu insya Allah lah jadi kenangan manis di usia nanti gitu kan. Nah, Pak Ketua sendiri saat ini nih lagi jomblo atau gimana Pak Ketua? Nah, kalau misalkan saat ini Pak Ketua ada seseorang yang bersemayam di hati, itu ada nggak sih rasa kecemburuannya dalam hal membagi waktu gitu kan? Ah, lu organisasi dulu, karena kagak gitu kan? Itu karena Pak Ketua membagi. Kalau ditanya jomblo sih alhamdulillah gitu kan. Cuman belum nikah aja. Belum nikah, masih single. Kalau jomblo sih alhamdulillah lah. Insya Allah calon mah ada. Cuman memang ketika kita membagi membagi waktu antara asmara dengan organisasi gitu kan. Ya. Itu sebetulnya kalau dalam hubungan gitu kan, kalau boleh ngasih ide nih, yang penting asal kita jujur, kita terbuka, dan kalau bisa pun kita mengajak gitu loh. Misalkan saya punya pacar nih gitu kan, saya punya pacar itu selalu saya ajak gitu kan, ayo ikut di Qatar yuk, biar kita sama-sama tahu wah kegiatannya ini loh, terus kita bantu orang loh, terus kita bantu orang-orang yang ada di wilayah lingkup RW lah minimal gitu kan. Akhirnya kita jadi saling mengenal gitu, yang tadinya kita biasanya di rumah nggak kenal si ini siapa, si itu siapa, padahal masih dalam lingkup RW. Dan kadang-kadang ada beberapa dari teman juga yang kita tuh masih belum hafal RT gitu loh, ini RT ini tinggalnya di mana, ini gimana gitu. Jadi dengan kita ikut organisasi kita jadi saling kenal gitu kan. Nah untuk membagi waktunya ya kita prioritasin lah, untuk asmara juga tetap, organisasi juga tetap kita bagi dua. Minimal yang tadi saya bilang, komunikasi via telekomunikasi kan itu masih bisa, walaupun nggak bisa bertemu gitu kan. Saya yakin nggak bakal marah deh pacarnya deh. Oh gitu ya. Soalnya kan ada gitu kan tipe-tipe cewek yang posesif ya kan, sampai teman-teman anggota Qatarnya sendiri juga diblokir ya kan, diblokir semua teman-teman itu, dan dia keluar dari Qatar sendiri tanpa sebab itu. Tapi pacarnya Pak Ketua nggak pernah cemburu ya dengan anggota Karang Taruna yang ceweknya gitu. Kalau dibilang cemburu, saya akuin cemburu, sempat beberapa kali juga ya ribut lah, berantem gitu kan, berantem kecil. Artiannya ya ke satu sih resep berhubungan gitu kan. Ketika kita ngadapin suatu masalah nih, kita ribut nih pokoknya gara-gara kita nggak bisa luangin waktu doi gitu kan. Itu ya udah biarin, karena wanita tuh gini, kalau dia lagi marah itu udah kita dengerin aja. Nah itu kecepatannya itu bisa 200 km per jam, kita dengerin aja. Kalaupun kita udah kitanya jangan kepancing. Kalau kode gitu udah kita off dulu, kita diam aja. Ribut-ribut sih pernah beberapa kali, kadang kan saling ini pendapat kan, kenapa sih nggak pernah luangin waktu buat aku gini kan, doi ngomong gitu kan. Kenapa sih mikirin Qatar mulu, lu pacaran sama Qatar aja gitu, doi ngomong gitu ya kan. Ya gimana gitu kan, yang penting kan ini kan hal kegiatan positif gitu loh. Kita kasih pengertian aja lah pada pasangan, pasti ngerti kok. Nah, untuk permasalahan waktu buat keluarga sendiri itu gimana Pak Ketua? Pernah nggak dari orang tua itu, kan lu kayaknya sibuk amat sih gitu kan? Pernah nggak ada omongan seperti itu dari keluarga ya kan? Kalau dari keluarga sendiri, paling dari bapak saya ya. Bapak saya juga memang kan mantan ketua RT kan. Jadi memang betul-betul ya paham lah gimana tuh sibuknya mengurusi sosial di masyarakat gitu kan.
paling dari ibu saya doang sih yang memang agak, beliau agak ya bawel sih, bawel dalam artian ya sayang lah. Sayangnya artiannya lu jangan terlalu sibuk, lu inget makan. Ya sebetulnya sih orang tua tuh cuma ngingetin kita aja ya. Ya marah-marah dikit wajar lah, mungkin karena memang wah kita sibuk di luar nih, jarang pulang nih kayak Bang Toib gitu kan. Cuman tetap kita kasih pengertian bahwa ini tuh kegiatan sosial. Pernah nggak ada pesan dari orang tua sendiri? Karena kan Maulana Pasha ini kan sebagai seorang pemimpin gitu kan. Ada nggak pesan-pesan dari orang tua, dari terdekat gitu kan? Pesan-pesan. Ada nggak pesan-pesan dari orang tua atau dari orang tersayang? Karena kan Pak Tua ini seorang pemimpin dalam sebuah organisasi di dalam tingkat wilayah RW gitu kan. Pasti banyak lah ya kan kayak gitu. Ada nggak pesan-pesannya buat Pak Tua gitu? Kalau untuk pesan-pesan dari orang tua sih, yang penting tetap jaga kesehatan itu kan. Yang kedua, lu jangan sampai lupa sholat gitu kan. Artinya ya walaupun kita sibuk kegiatan sosial, kita bantu-bantu nih masyarakat sekitar, warga sekitar itu, kita tetap harus ingat ibadah. Nah yang ketiga tuh apa ya, pesan dari orang tua ya, mungkin kita harus selalu jaga nama baik keluarga gitu loh. Artiannya kita dituntut, saya pribadi dituntut untuk selalu amanah gitu loh. Karena ketika kita misalkan sudah tercoreng gitu kan namanya, kadang kan itu nanti yang tercoreng keluarga juga, seperti itu loh. Artinya jaga nama baik keluarga, itu aja sih. Saya mau menyapa dulu ya yang menonton ini. Ada dari Bang Mulyana, halo Bang Mul, selamat siang. Halo Dari Pak Ketua. Novianto Luki, dari Julia Setiadi, halo Bang semua. Dari Risma Masjid Nurul Islam, halo, assalamualaikum. Mungkin nanti kita bisa kolaps ya. Halo teman-teman. Terus juga dari Anya Hawa. Oh ya, buat teman-teman yang menonton saat ini yang ingin bertanya-tanya, silakan di komen ya, kasih pertanyaannya biar nanti bisa dijawab. Mungkin ada yang bertanya. Ini saya barangkali ada pertanyaan. Pak Kasirom agar suaranya terkeras. Oh iya, maaf ya kalau suaranya kedengarannya kecil. Soalnya nggak pakai headset juga. Dari Qatar Madusela, halo. Dari mana nih? Ya, nah obrolan-obrolan yang ini bersama Karang Taruna RW 05 Karanganyar bersama Pak Ketua. Ya mungkin dari obrolan-obrolan ini bisa diambil ya sisi positifnya sebagai motivasi buat teman-teman Karang Taruna lain dalam berperan, dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial ya. Pokoknya dalam berorganisasi sosial itu pasti ada lang rintangnya, tapi jangan kendor, tetap semangat dan oh ya, salam juga nih dari Qatar 02 Madusela. Salam dari Karang Taruna 03 Mangga 2 Selatan. Oh, assalamualaikum. Kapan-kapan kita ngopi-ngopi ya bro. Ketua nih dari Mangga 2 Selatan nih Pak Ketua. Halo Qatar 03 Madusela. Kita ngopi lah kapan-kapan lah, nanti kita merapat lah. Ayolah, kita merapat lah, kita ngobrol-ngobrol. Oh ya Pak Ketua,
di tahun ini ada harapan atau cita-cita gitu yang ingin Pak Ketua capai di tahun 2021 ini, harapan. Harapan pribadi atau harapan untuk organisasi nih? Ya, harapan pribadi dan harapan lo di organisasi. Boleh. Sinyal putus-putus. Halo, Ketua, masih nyambung nggak? Masih. Harapannya apa nih Pak Ketua di tahun 2021 ini nih? Kalau harapan untuk organisasi, harapan dan doa untuk organisasi di tahun 2021 ini, semoga teman-teman Karang Taruna jadi semakin solid gitu kan. Seperti kemarin kata Bang Joker Tambun, jangan kasih kendor, kalau kendor gue geri-geri lo. Gitu. Makanya Ya, apa Pak Ketua? ya pesan dan harapannya kita terus semangat, jangan pernah lelah untuk berbuat baik, dan jangan berhenti untuk bersedekah karena bala bencana itu tidak dapat mendahului sedekah. Nah, benar Itu tuh. saja. Cakep banget tuh pesannya tuh, benar. Kita kan ada program RW sedekah ya. Buat warga RW 05 khususnya, atau buat yang sedang menonton langsung ini, jangan pernah untuk lelah bersedekah karena sedekah itu bisa juga menolak dana. Benar betul kan Pak Ketua ya? Ya, betul. Oh ya, Kemudian kemarin juga kan kita sempat ini rombak, jadi bukan rombak sih ya, kita berinovasi dari RW sedekah itu kita buat warung gratis untuk anak yatim. Jadi RW sedekah ini konsepnya selalu berubah-ubah nanti insya Allah tiap bulan gitu kan. Tiap bulan kok teknisnya selalu berubah-ubah dengan payung ya programnya itu RW sedekah gitu. Nanti akan kita realisasikan juga sih, makanya ada beberapa program kerja yang kalau saya sebutin agak banyak sih. Jadi contoh misalkan kayak yang tadi saya sebutin, refreshing untuk anak-anak yatim, kita bekerja sama dengan pariwisata 5 star gitu kan. Terus kemudian warung gratis yang kemarin kita realisasikan, warung gratis untuk anak yatim dan duafa. Terus nanti insya Allah ya dari RW sedekah tersebut kita mau masukin juga pengobatan gitu kan, pengobatan gratis lah. Nanti kita coba bisa deh koordinasi sama puskesmas sawah besar gitu kan. Itu jadi kita kerjasama untuk fasilitas kesehatan para duafa dan lansia, seperti itu kurang lebih Pak Saiful. oh ya nih Pak Ketua, kan di wilayah RW 05 khususnya dan masyarakat sekitarnya, salah satu upaya kita mendukung UMKM itu di RW 5 kan mempromosikan ya Pak Ketua ya. Itu gimana sih kalau misalkan pengen dipromosiin di IG-nya Qatar gitu kan? Mungkin ada yang belum tahu nih yang lagi menonton ini. Apa tuh, sorry? Ya, gimana sih cara agar terus orang itu apa sih maksudnya gini loh. Misalkan ada yang pengen produknya dipromosiin sama bisnis Qatar gitu kan. Pengen dibikinin kontennya sama Karang Taruna RW 05. Itu gimana prosedurnya? Ya mungkin bisa dijelaskan. Ya, di endorse gitu ya. Ya, Gini, jadi untuk endorse produk gitu kan, di kami alhamdulillah di Karang Taruna RW 05 ini beberapa kali diberi kepercayaan gitu kan untuk mengiklankan atau mempromosikan
produk dari mulai makanan sampai dengan alat-alat makan gitu kan. Terus sama minuman juga gitu kan. Itu teknis prosedurnya sih sebenarnya nggak ribet-ribet banget sih ya. Artinya gini loh, dalam setiap kita pertemuan itu kan kadang-kadang kan kita kan suka apa ya, membutuhkan operasional gitu kan. Contoh kayak kemarin nih, usaha susu jahe gitu kan. Ya udah, kalau mau kita kontenin ya boleh memberi dengan fee dari susu jahe itu atau dari produknya tersebut gitu kan, atau seperti itu. Bir Bangbur juga gitu sih. Kita belum ke arah komersil sih, soalnya belum ke arah ke situ, komersil. Yang penting ya udah nih, lo cobain nih ya kan, lu sekalian lu promosiin, oke kita jalanin kayak gitu sih. Ya, terima kasih buat Ayu 1905. Salam kenal ya, Ayu. Oke, acara ngobrol-ngobrol kita ini bakalan rutin kita lakuin di hari Sabtu dan Minggu. Dan mungkin nanti narasumbernya akan berganti-ganti, yang kita bakal gali lagi informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua, insya Allah. Bahkan kita semua agar selalu sehat dan bisa terus berbuat baik, dan kita juga mendoakan semua yang tetap sehat, semua selalu sukses dalam hal apapun. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apanya?